Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para siswa yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kembali, dan pokok bahasan kita hari ini adalah kita akan menjelaskan tentang ihsan, perilaku baik, tentang ihsan. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis pengertian ihsan, menunjukkan dalil tentang ihsan, dan mampu menjelaskan kepada siapa kita harus berlaku ihsan. Para siswa yang saya hormati dan saya banggakan, di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa pengertian ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarrahu fa ilam takun tarrahu fa innahu yaraka. Itu pengertian ihsan menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa yang disebut ihsan itu anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarrahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Jadi kita berbuat ibadah kepada Allah itu seolah-olah kita melihat Allah. Kemudian fa'ilam takun tarahu, maka apabila kamu tidak bisa merasakan bahwa kamu melihat Allah, fa'innahu yaraka, maka kita harus punya rasa bahwa kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan keterangan hadis tersebut, ihsan itu adalah perilaku baik, ya, perilaku baik yang dilakukan atas dasar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Itu adalah pengertian ihsan. Yang kedua, dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perilaku ihsan. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atus zakah thumma tawallaytum illa qalila minkum wa antum mu'ridun. Maknanya wallahu a'lam. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Itu adalah dalil Al-Quran yang berkaitan dengan materi ihsan. Ya, jadi silakan oleh kalian semuanya dibaca, dikaji tentang Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Anak-anakku sekalian, berikutnya kepada siapa kita harus berlaku ihsan? Kepada siapa saja kita harus berlaku baik, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, kita harus ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebetulnya Allah itu tidak membutuhkan perilaku baik dari kita. Ketika kita berperilaku baik kepada Allah, kemudian ada buah kebaikan yang kembali kepada kita. Jadi buah kebaikan kita berlaku baik kepada Allah nanti akan kembali kepada kita. Bukan untuk Allah, karena Allah tidak butuh. Sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini dan sesuatu yang kita butuhkan di akhirat nanti, Allah tidak membutuhkannya. Jadi yang pertama, kita ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti kita harus melaksanakan apa yang
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tugas kita yang pertama adalah ibadah kepada Allah. Ihsan kepada Allah adalah melaksanakan perintah Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kategori ibadah itu banyak sekali. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, tugas kita adalah khalifah di muka bumi. Apa tugasnya khalifah di muka bumi? Khalifah di muka bumi itu tugasnya untuk memakmurkan bumi. Laksanakan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Memakmurkan bumi, menggali apa saja yang ada di bumi untuk kepentingan umat, ya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Kita harus berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Jadi yang pertama ihsan kepada Allah, Khalik sang pencipta. Yang kedua, kita ihsan kepada makhluk sesama ciptaan Allah, atau lebih dengan kata lain alam. Kullu masiwallah bahwa alamun, selain Allah adalah alam. Siapa saja yang termasuk makhluk Allah itu? Yang pertama adalah kedua orang tua. Sabab musabab kita dilahirkan ke dunia ini adalah karena adanya kedua orang tua. Mustahil kita akan hadir di dunia ini tanpa campur tangan orang tua kita. Maka yang pertama, poin yang pertama, selain Allah kita harus berlaku baik, ihsan kepada kedua orang tua. Dalam peribahasa Sunda, buruk-buruk papanjati hade gogog hade tagog, sagoreng-goreng na oge kolo tetap. Sejelek-jeleknya orang tua, kita tetap harus menghormati mereka. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, latak rau'uf, berkata saja sudah tidak boleh. Jadi berperilaku yang menyakitkan orang tua itu tidak boleh. Yang kedua, ihsan kepada kerabat. Ada orang tua, ada kerabat. Kerabat itu ya mungkin saudara, ya. Jangan sampai kita dengan saudara pun tidak kenal. Ya, minimal saudara itu kan ada saudara dekat, ada saudara jauh. Di dalam kajian tentang ilmu faraid itu ada saudara dekat, ada saudara jauh. Siapa saudara dekat? Saudara dekat itu adalah satu keturunan dari ibu kita, ya, kita, kakak kita, gitu ya, ibu kita, kakek kita, kemudian adik kita, cucu kita kalau sudah punya. Kemudian ada saudara jauh. Saudara jauh itu sepupu, ya, yang seperti itu, satu buyut. Nah, itu saudara jauh. Itu tetap kita harus ihsan. Kemudian kepada anak yatim. Ya, kenapa kita harus ihsan kepada anak yatim? Mereka adalah manusia-manusia yang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mempertanggungjawabkan hidupnya. Ya, jadi sepantasnya lah kita sangat berbuat kebaikan kepada mereka. Kemudian kepada fakir miskin, tetangga kita, ya. Jadi jangan terbalik, ya. Biasanya kita dekat dengan tetangga kalau tetangganya mau mengikuti apa yang kita lakukan, gitu. Ketika tetangganya sulit untuk berkomunikasi dengan kita, sok ngejauhan, gitu ya. Terkadang kita suka ikut-ikutan menjauhi mereka, ya. Padahal seharusnya bagi tetangga itu, sesama tetangga kita harus ihsan, harus berbuat baik, ya. Karena siapa lagi yang akan datang ke kita ketika kita ada musibah, ya, ada masalah, atau kita melaksanakan sesuatu hal? Biasanya yang paling pertama datang adalah tetangga-tetangga kita yang dekat. Maka diperintahkan oleh Rasul kita harus memuliakan tetangga. Anak-anak sekalian, yang terakhir dari bahasan ini adalah hikmah, ya, dari berbuat ihsan. Hikmah dari perilaku ihsan. Ada pepatah Sunda mengatakan mun melak alus bakal ngehasilkeun anu alus. Melak cabe jadina cabe, melak sampe jadina campe. Maksudnya ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain, maka hasil dari kebaikan itu insya Allah adalah kebaikan dari orang lain untuk kita. Tetapi kalau kita berbuat kejelekan kepada orang lain, maka menurut hukum alam hasilnya pun adalah kejelekan yang akan menimpa kita. Maka salah satu hikmah dari perilaku ihsan, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun secara tidak langsung dari tetangga-tetangga sesama umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebagai prolog mata pelajaran pertemuan hari ini hanya dicukupkan sekian. Silakan oleh kalian dipelajari, bisa dilihat dari buku panduan buku paket ya, silakan dibaca-baca, atau dari sumber mana silakan untuk memperdalam. Oke, sekian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.